kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Alhamdulillah hari ini sudah semua. Nah, hari ini kita akan melakukan suatu yaitu tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Apa? Keyakinan kelas itu adalah salah satu contoh. Nah, kita akan menerapkan suatu keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mempelajari atau mempelajari apa itu keyakinan kelas, dulu perkenalkan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, peraturan adalah apa yang dibuat, apa yang diterapkan oleh guru yang harus masa. Seperti salah satunya contoh ada di depan ya, peraturan memakai sepatu yang harus. Itu adalah peraturan yang memaksa yang dibuat oleh guru. Kalau keyakinan adalah kesepakatan yang harus disepakati antara guru dan siswa. Jadi bukan itu yang melakukan suatu keyakinan kelas, tapi kita bersama-sama sepakat dalam melakukan keyakinan kelas. Satu contohnya sebelum kita melakukan keyakinan kelas supaya kondisi pembelajaran kita di dalam kelas ada namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas tadi sudah disebut sama namanya, tapi itu jangan membuat sampai sebarang keyakinan kelas yang takut. Tidak sekolah. Ya, betul. Jadi tuangkan saja apa yang kalian ungkapkan nanti keyakinan kelas. Bukan peraturan ya, kalau peraturan itu yang buat. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kita sendiri sebagai siswa sepakat. Ini Bu yang keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Jadi keluarkan saja ungkapan tentang bangsa ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Nah, jadi nah, sekarang di kertas ini kalian bebas. Kalian menuliskan keyakinan kelas apa yang kalian tulis. Bebas apa yang mau dituliskan di kertas ini. Dulu ya. Akan kalau sudah bisa satu, bisa dua, minimal tiga bisa ya. Yang kalian harus sepakati buat untuk disepakati bersama ya. Yang suratkan saja apa yang harus kita yakini keyakinan kelas yang ini yang harus kita lakukan supaya tidak ini supaya aman terus ini. Silakan isi di dalam kertas ya. Atau bisa sampai tiga ya, bisa sampai tiga keyakinan kelas yang kalian bisa sampai tiga ya. Oke, yang sudah naik di sini ya sudah. Ya, 1 sampai 5.
paling sedikit 3 ya. Paling sedikit 1. Yang sudah. Kalian sudah mencurahkan keyakinan kelas yang akan disepakati dalam kelas masing-masing. Kalau masing-masing baca dan sekarang keyakinan kelas yang kita diyakininya. Bisa baca sama baru ini. Baca saja di atas. Baca salah satunya. Kasih suratan. Gimana keyakinan kelas yang disepakati? Kalau kejadian itu jangan semuanya. Silakan Dewi. Coba dia sepakat ya. Sepakat tadi itu yang dibacakan sama temannya ya. Sopan kembali kayak tuh dari Bapak. Setuju? Itu yang harus disepakati. Lagi bersihkan
sepakati berarti harus ada tanda tangan Kak. Jadi kalau melanggar itu harus ada konsekuensinya kalau kita melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Ya, karena ini disepakati, bukan cuma yang sepakati, bukan cuma bisa yang sepakati, tapi kita semua warga dalam kelas ya, keyakinan kelas murid ya, kita semua sepakat sepakat dengan keyakinan. Nah sekarang masing-masing naik tanda tangan supaya ini semuanya Bu. Ini saja ya, saya pun juga ya. Satu lagi apa itu saja yang tangan ya. Tanda tangan artinya sepakat dengan keyakinan kelas. Kalau dilanggar berarti ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tandir Sakilaparti. Perasaan saya sejak memahami keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan ibu guru, merasa senang karena bisa mencurahkan perasaan, dapat menguapkan keyakinan dengan bebas dan merasa adil. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi hari ini kita baru bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan destinasi saya kegiatan sejak hari ini. Pada kepala sekolah yang saya hormati, yang telah mendukung kegiatan destinasi saya hari ini, serta rekan-rekan guru yang saya hormati yang ikut mendukung kegiatan destinasi saya hari ini. Adapun destinasi pada hari ini yang saya presentasikan yaitu penerapan budaya positif yang saya akan terapkan di SD Negeri Sabukani. Kita belajar. Pemaparan pada hari ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di sebelum pemaparan materi ini, adapun tujuan dari budaya positif ini bagaimana saya sebagai CDP akan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun beberapa konsep budaya yang saya akan paparkan hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku belajar, posisi kontrol guru dan keyakinan kelas. Berikutnya pembelajaran dan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru yaitu membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Di sini tentang paradigma baru di sini kita akan fokus membahas masalah kebutuhan belajar anak didik itu dilihat dari apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkannya sesuai dengan kodrat peserta didik itu sendiri. Berikutnya yaitu mekanisme tentang teori kontrol. Di mekanisme teori kontrol ini yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua positif, penguatan positif dan bermanfaat,
Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa dewasa berhak memaksa kehendak. Ini adalah mekanisme tentang teori kontrol yang seharusnya ini tidak akan mudah untuk diterapkan di sekolah karena merupakan teori. Berikutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, di merubah paradigma stimulus ini ada dua cara, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Di mana teori simulasi respon ini diantaranya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Memberikan suatu pandangan kepada seseorang sesuai dengan pandangan kita. Di sini pertama yang saya jelaskan yaitu semua orang melihat hal yang sama. Jadi di sini artinya setiap pandangan kita masing-masing orang itu memiliki pandangan yang sama, tergantung bagaimana seseorang itu menerjemahkannya pada prinsipnya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi di sini tidak bisa dipisahkan. Orang lain bisa mengontrol saya, artinya kita makhluk sosial itu membutuhkan suatu motivasi atau koreksi kepada orang lain. Jadi kita membutuhkan suatu dorongan, membutuhkan suatu motivasi untuk merubah diri kita ke lebih baik lagi. Ini yang dimaksud dengan orang lain bisa mengontrol saya. Kedua, memberikan suatu pandangan kepada seseorang sesuai dengan pandangan kita. Jadi kita sebagai di sini rekan sejawat guru itu di sini pandangan kita sesuai. Jadi kalau kita melakukan satu persepsi, diusahakan untuk bagaimana pandangan kita sama. Jangan ada beda, guru yang satu beda, guru yang dua beda. Ya, jadi usahakan di sini artinya memberikan satu pandangan kepada seseorang sesuai dengan pandangan kita yang bersifat positif. Itu stimulus respon. Kalau kembali ke teori kontrol, itu setiap orang lain memiliki pandangan yang berbeda. Jadi di sini artinya setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Maka rekan satu beda dengan pendapat dengan rekan guru dua, itu pasti. Kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi di sini setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana dia menyikapi masalah yang dihadapinya. Yang dimaksud dengan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari di sini kita berkolaborasi sesama untuk memahami bagaimana pandangan orang lain tentang dunia ini. Berikutnya, disiplin positif. Nah, di sini sebelum saya jelaskan disiplin positif, disiplin positif itu yaitu apa yang diterapkan di sekolah itu berpengaruh positif baik kepada lingkungan sekolah. Seperti di sini ada 3, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan di mana membuat anak mengerti tentang anak bertanggung jawab serta timbul rasa hormat dalam berinteraksi di lingkungannya. Di sini dibahas masalah penerapan bagaimana anak-anak itu mempunyai rasa tanggung jawab dengan disiplin positif yang dilakukan oleh guru di sekolah. Salah satunya itu ada keyakinan kelas itu yang diberikan kepada anak-anak kemarin yang sudah dilakukan, itu merupakan hal yang positif agar anak-anak bisa bertanggung jawab atas keyakinan yang diberikan. Kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini utama disiplin positif itu tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada anak. Bukan cuma di sini tidak dilakukan lagi sedikit-sedikit anak dihukum. Kalau melakukan suatu kesalahan itu anak-anak dihukum, itu tidak lagi. Apalagi kalau memberi sogokan kayak semacam hadiah, itu tidak akan diberikan sekali lagi. Setelah anak-anak kalau melakukan prestasi diberikan hadiah. Jadi nanti itu kalau dilakukan terus baik hukuman maupun sogokan, dia itu akan ketergantungan.
Jadi itu tergantung bagaimana kita sebagai guru memberikan disiplin positif dengan cara kita. Berikutnya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tujuan kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan manusia seutuhnya serta merefleksikan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini sebagai pendidik kita mempunyai andil untuk bagaimana kita bisa memajukan pendidikan, merefleksi nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Berikutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini antaranya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, keaktifan dan bernalar kritis. Di sini profil Pancasila yang harus diterapkan oleh guru untuk diaplikasikan kepada peserta didik, yaitu anak-anak bagaimana bisa berakhlak mulia, berbinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang harus diterapkan kepada siswa dalam profil pelajar Pancasila. Kedua yaitu keterampilan hidup skill. Dan di sini ada keterampilan hidup, ada skill yaitu keterampilan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dalam dirinya. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan keterampilan yaitu anak bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, dan tidak merendahkan orang lain untuk memberikan yang terbaik dalam dirinya. Jadi anak-anak bisa memperbaiki dirinya yang tadinya berakhlak kurang baik menjadi baik dengan adanya nilai-nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila dan keterampilan yang diterapkannya ke dalam keterampilan hidup skill. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun fisiologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia itu ada namanya kebutuhan fisiologis. Hanya salah satunya itu tentang kasih sayang, kebutuhan pangan dan lain-lain ya. Untuk mempertahankan hidupnya. Ya, berikutnya tentang itu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu tentang yaitu makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Masalah kesenangan yaitu rasa sayang dan rasa diterima terus harga diri yaitu tentang dianggap memimpin prestasi, diakui dan didengar. Kesenangan yaitu bermain, humoris, antusias dan bertanya. Mandiri, mencoba hal baru, dapat mengendalikan arah dirinya. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu motivasi instinktif, meliputi untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi intris atau motivasi dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini motivasi itu merupakan suatu dorongan perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dan menghargai diri sendiri. Lima posisi kontrol guru. Di sini posisi yang harus kita ketahui sebagai guru yaitu pertama adalah penghukum. Di sini penghukum itu tidak akan diterapkan lagi menghukum anak-anak dengan cara apapun itu tidak dilakukan, tidak diinginkan untuk menghukum karena itu akan membuat anak trauma. Makanya kemarin itu dijelaskan tentang keyakinan kelas. Disitulah kita membuat keyakinan kelas
untuk merespon apa kehendak dan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan melakukan suatu kegiatan kelas tidak melalui dengan pembuku. 2. Membuat merasa bersalah. Jadi apabila ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, guru cepat merespon. Dia melakukan kesalahan apa dan harus diperbaiki. Jangan kesalahan itu berlarut-larut sehingga anak-anak itu akan terbiasa melakukan suatu kesalahan secara berulang-ulang. Itu membuat merasa bersalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Jadi itu posisi guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Yaitu memantau. Di sini posisi guru dalam pemantau itu kita memantau anak. Apa yang dilakukan anak keseharian, apa yang mereka inginkan. Memantau di sini bukan berarti dibilang kita mengikuti, bukan, kita memantau dari sisi penilaian, dari sisi apa yang dibutuhkan anak-anak dan kita bisa memperbaiki apa yang dilakukan anak. Terus teman, di sini posisi kontrol bagaimana kita seorang guru menyatukan dalam beberapa peserta itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di situ peran guru itu harus mempelajari setiap karakter seorang murid. Terus manajer. Nah, manajer di sini dari beberapa fungsi guru yang paling utama adalah manajer. Semacam seperti kita, seorang guru. Kita sebagai manajer, bukan sebagai penghukum kepada siswa, tapi sebagai manajer yaitu memberikan anak-anak yang berbuat suatu kesalahan atau memberikan karakter yang tadinya kurang baik menjadi baik. Itu posisi kita sebagai manajer. Kita sebagai guru adalah manajer. Pembelajaran memberikan yang terbaik kepada siswa. Di sini ada beberapa contoh penerapan posisi kontrol guru. Pertama yaitu penghukum. Berdiri di depan kelas sambil menghafal janji siswa. Ini adalah salah satu contoh penerapan posisi kontrol. Dan tadi ada hubungannya dengan kontrol guru, yaitu berdiri di depan kelas sambil menghafal janji siswa. Itu adalah contoh penghukum. Melakukan, maksudnya di sini menghukum bukan disiplin tapi menghukum yang seperti yang dijelaskan di atas. Terus sebagai teman, ayo kita atur sekolah kita, perbaiki kesalahan kita yang kita lakukan. Jadi sesama teman itu kita harus memotivasi, memberikan dorongan sesama teman dan siswa untuk melakukan hal kebaikan. Terus pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Segera beli atribut pramuka. Ini contoh pemantau. Seumpama anak-anak dilakukan suatu keyakinan kelas atau peraturan, dia melanggar suatu aturan, itu kita pantau. Seumpama murid si A melakukan pelanggaran. Nah, di sini salah satu contohnya di sini dia tidak memakai atribut, makanya dia disuruh untuk melengkapi atribut. Itu caranya sebagai pemantau. Berikutnya manajer. Apakah kamu tahu kesalahan? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini posisi kita sebagai manajer. Kalau anak-anak ada yang berbuat salah, itu jangan langsung digertak di hati, itu tidak bisa. Tapi posisi sebagai manajer kita harus tahu apa kesalahan yang mereka lakukan dan bagaimana memperbaiki kesalahan itu. Jadi kalau seorang manajer itu menasihati siswa, dia akan sadar dengan kesalahan yang dilakukannya dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa menghukum. Pembentukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi di sini keyakinan kelas yang kita terapkan di sekolah yaitu setiap guru itu melakukan suatu keyakinan kelas. Seperti yang kemarin dilakukan yaitu kita kembalikan kepada siswa bahwa apa yang akan dilakukan membuat aturan kelas. Jadi bukan kita keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu guru yang membuat, yang sifatnya memaksa. Jadi kayak kalau keyakinan kelas itu kita kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi kita minta pendapat atau curahan setiap siswa apa yang mau dilakukan keyakinan kelas yang harus diterapkan setiap hari di dalam kelas.
Jadi mengapa bukan peraturan kelas? Yaitu karena dia bersifat abstrak. Dia berupa pernyataan abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah hingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apa bukan peraturan? Karena keyakinan kelas itu melibatkan guru dan siswa. Seperti tadi membuat peraturan di dalam kelas harus guru dan siswa terlibat. Bukan ibunya guru yang dilibatkan, tapi siswa juga ya. Ya, hasil kesepakatan. Jangan dibilang saya membuat keyakinan kelas harus diikuti. Sudah, ini kita kembalikan kepada siswa, keyakinan kesepakatan. Karena siswa juga di sini dia bisa adil bahwa ternyata kita juga dimintai pendapat apa-apa yang harus dilakukan peraturan kelas. Bisa sejalan dengan teman-teman yang di dalam kelas itu mengenai keyakinan kelas. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan disiplin positif, hendaklah guru memiliki kepribadian untuk membangun karakteristik, kebutuhan anak serta guru dan menerapkan disiplin positif untuk menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan tanpa melakukan suatu ancaman atau hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini kegiatan diseminasi saya tentang budaya positif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.